dan selamat pagi untuk kita semua jemaat GPKP Gading Serpong yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, walaupun kita belum dapat beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita masih dapat mengikuti kebaktian dari rumah kita masing-masing melalui video recording. Mari kita jemaat Tuhan terus berdoa agar dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah dapat beribadah secara bersama-sama di gereja. Tentang perihal berita warta jemaat boleh kita lihat di grup WhatsApp GPKP Gading Serpong. Akhirnya segenap majelis Runggun GPKP Gading Serpong dan seluruh pelayan pendukung pada kebaktian ini mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu Trinitatis pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bernyanyi lagu Hidup Jemaat nomor 5 ayat yang pertama saja. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan menemani hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Info kasih kita pada Minggu Trinitatis ini diambil dari Lukas 2 ayat 32. Demikian firman Tuhan, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita di Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan kitab Denden nomor 169 ayat 1.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Pujian kepada Allah Tritunggal kita bacakan secara responsoria. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkatkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 kita nyanyikan. Kehidupan manusia. Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Apakah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 kita nyanyikan. Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, firman-Nya. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan Kitab Denden nomor 338 ayat 1.
Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Allah bagian yang pertama, diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan di dalam segala situasi kehidupan kami, kasih Tuhan begitu nyata tetap menyertai kami. Pada saat ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk melaksanakan ibadah kami. Walaupun hanya sebagian kami yang berkumpul dan saudara-saudari kami selebihnya beribadah dari rumah, tapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan akan menyertai kami dan memberkati kami. Tibalah saatnya ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh merindukan sapaan dari firman Tuhan, karena hidup kami sepi, hidup kami hampa tanpa firman Tuhan. Oleh sebab itu, berfirmanlah ke tengah-tengah jemaat Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini kami seluruhnya dikuatkan, kami seluruhnya dihiburkan, kami seluruhnya diberi pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Secara khusus juga untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, perlengkapi Bapa, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Inilah doa kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita diambil dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Minggu ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita memasuki Minggu Trinitatis. Dalam Minggu Trinitatis ini kita diingatkan, kita diajak untuk merenungi, untuk merasakan, untuk meresapi kebaikan-kebaikan Allah bagi kehidupan kita. Dengan merenungi, merasakan dan meresapi kebaikan-kebaikan Allah, ini akan sangat berguna menolong kita untuk dapat semakin kuat menjalani hari-hari kehidupan kita, untuk semakin mampu bersukacita walaupun pergumulan datang silih berganti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam faktanya, dalam sejarah, Allah menyatakan kebaikannya dan kasihnya melalui 3 pernyataannya. Yang pertama, yakni melalui karya penciptaannya. Allah Bapa memperlihatkan karya penciptaannya, bagaimana Ia menciptakan langit, bumi beserta isinya. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan kebaikannya atau kasihnya melalui karya anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mau turun ke bumi, meninggalkan segala kemuliaannya, menjadi sama seperti manusia, menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan kebaikannya atau kasihnya melalui Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan bahwa semua orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Allah. Roh Kudus tetap menyertai, Roh Kudus tetap hadir dalam rangka menghibur dan memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Uraian ini juga terlihat di dalam responsore kita tadi, yakni di dalam poin yang kelima, pujian kepada Allah Tritunggal. Kita sudah ucapkan tadi secara responsoria. Di sana diperlihatkan bagaimana kebaikan Allah itu melalui ciptaannya, bagaimana kebaikan Allah itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penebus, dan melalui Roh Kudus sebagai penghibur dan penyerta kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bahan khotbah kita, yakni kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, ini merupakan kisah penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Dari kisah penciptaan ini kita akan melihat beberapa kesan jika kita mencermati kronologi penciptaan. Yang pertama, dari kisah penciptaan ini kita akan melihat bagaimana teraturnya Allah bekerja. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana rapinya Allah bekerja.
Yang ketiga, kita akan melihat cara kerja Allah yang sangat sistematis. Artinya urut-urutannya sangatlah cocok, sangatlah tepat. Kemudian yang keempat, cara kerja Allah yang hasilnya sungguh amat baik. Di dalam ayat 26 kita melihat bahwa manusia mendapat keistimewaan di mata Tuhan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah sebuah pemberian status yang sangat istimewa. Tentunya ini menjadi salah satu bukti kebaikan Allah, sekaligus menjadi alasan kita untuk tetap dapat bersyukur. Karena sejak awal, sejak diciptakan, sesungguhnya manusia itu adalah sangat istimewa di mata Tuhan. Walaupun dunia sering memberi penilaian manusia itu berdasarkan beberapa faktor, tapi yang jelas sejak awal Allah meletakkan posisi manusia itu adalah posisi tertinggi dibanding dari ciptaan-ciptaan yang lain. Melalui kesegambaran ini, manusia diberi kuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan binatang yang ada di muka bumi. Keistimewaan manusia kita imani sebagai tanda kebaikan, tanda kasih Allah bagi kita. Kemudian di dalam ayat 27 dan 28 kita melihat bahwa Allah sudah merancang untuk jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan bumi serta isinya, sehingga Allah mempersiapkan manusia itu dengan fungsi regenerasinya. Regenerasi dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Allah memiliki rencana yang indah, rencana jangka panjang untuk manusia, bumi dan segala isinya. Kemudian dalam ayat 29 hampir senada dengan ayat 26 tentang kekuasaan manusia terhadap ciptaan lain, khususnya tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbuah itu akan menjadi makanan manusia itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum para penafsir sangat sependapat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Artinya kalau kita lihat urutan penciptaan, mengapa manusia yang diciptakan paling terakhir? Kalau kita lihat dari hari pertama sampai kelima, semua yang diciptakan Tuhan itu adalah untuk kebaikan manusia. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan manusia itu. Ini menunjukkan jaminan Allah terhadap keberlangsungan hidup manusia itu dan ciptaan lainnya. Kalau kita benar-benar merenungi langkah kerja Allah ini atau kronologi kerja Allah ini, tentunya ini akan sangat memberi penghiburan bagi kita, sekaligus memberi ketetapan hati bagi kita, menghindarkan kita dari kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita di hari-hari esok. Karena dari kisah penciptaan Allah memang sudah menunjukkan sebuah jaminan bahwa Ia akan selalu mencukupkan kebutuhan manusia itu untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian di dalam ayat 31 ini merupakan kesimpulan dari hasil kerja Allah, yakni segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau dalam tata bahasa tentunya frase sungguh amat baik ini merupakan tingkatan kualitas superlatif. Artinya tingkatan kualitas terbaik, teratas. Tidak ada lagi yang lebih baik. Allah menciptakan bumi beserta isinya, hasilnya sungguh amat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengapa Allah mampu menciptakan bumi dan isinya dengan hasil yang sungguh amat baik? Dari hasil kerjanya itu sekaligus menunjukkan siapakah Allah itu. Allah mampu mengerjakan ciptaannya dengan hasil sungguh amat baik karena Allah itu sendiri sungguh amat baik. Jadi hubungannya, karena pencipta itu sungguh amat baik, sehingga hasil ciptaannya pun sungguh amat baik. Ini karakter Allah, sungguh amat baik, sehingga hasil ciptaannya pun sungguh amat baik. Atau dengan kata-kata yang sering kita dengar sehari-hari, orang baiklah yang menghasilkan kebaikan. Mengapa ciptaan Allah sungguh amat baik? Karena Allah itu sendiri adalah sungguh amat baik. Ada harmonisasi dari seluruh ciptaan Allah itu, saling melengkapi. Cuma yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita melihat invokasi kita, Lukas pasal 2 ayat 32, ini merupakan ungkapan iman dari Simeon. Simeon telah lama menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ketika Simeon melihat bayi Yesus, Simeon penuh sukacita karena ia yakin Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang akan menebus dosa dan membawa pembaharuan bagi dunia. Yesus akan membawa terang ke tengah-tengah dunia sehingga dunia akan menjadi terang. Itu ungkapan iman dari Simeon akan pengenalannya terhadap bayi Yesus. Kemudian bacaan kita Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Ini merupakan ungkapan Yohanes tentang siapakah Yesus itu. Yohanes mengenal Yesus sebagai anak domba Allah. Sebutan anak domba adalah sebutan untuk menyatakan sebuah persembahan yang akan disembelih. Sebutan anak domba menyatakan bahwa Yohanes melihat bahwa Yesus itu adalah yang dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, dengan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, Yohanes paham betul bahwa Yesus akan dipersembahkan untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini adalah ciptaan Allah sungguh amat baik. Sesuatu yang baik akan melahirkan yang baik pula. Berarti dari tema ini sangat menghibur kita bahwa Allah kita sungguh amat baik. Yang diciptakan Allah itu juga sungguh amat baik. Berarti kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan itu adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Di tengah-tengah pergumulan kita sehubungan dengan pandemi COVID-19, tentu firman Tuhan ini sungguh diharapkan menjadi penghiburan bagi kita. Kita memang bergumul sehubungan dengan pandemi ini, namun dengan meresapi, dengan merenungi bahwa sesungguhnya Allah itu sungguh amat baik. Kiranya ini menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, menyemangati kita untuk senantiasa berpengharapan kepada Allah yang sungguh amat baik itu. Kita sungguh percaya Allah yang merancang hidup manusia, yang sebelum menciptakan manusia itu sudah mencukupkan segala kebutuhan manusia. Allah itu juga yang kita sembah sampai saat ini. Mungkin karena pergumulan pandemi COVID-19 kita memiliki rasa kekhawatiran, tapi itu semua adalah sebagai bukti keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ada Allah kita yang tidak terbatas, yang memiliki
menyelidiki segala cara untuk memelihara seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia yang sangat dikasihinya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penghibur dan menjadi kekuatan bagi kita seluruhnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami ini sungguh istimewa di mata Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat meresapi dan menikmati firman-Mu ini, sehingga dengan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik dan telah memperlakukan kami secara istimewa, pemahaman ini akan menguatkan kami, akan menghibur kami, khususnya di tengah-tengah pergumulan sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap yakin bahwa Engkau akan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan sukacita, seperti yang dilakukan Raja Daud dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pada saat kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dipimpin oleh song leader dan organis. Sambil puji
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami tetap bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pemahaman akan kebaikan Tuhan itu sungguh menghibur kami, sungguh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan menatap masa depan kami dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat kami GBKP Gading Serpong. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang tetap memberkati kami seluruhnya, supaya kami tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Kami juga tetap dapat beraktivitas dengan mematuhi aturan-aturan yang ada sesuai dengan standar kesehatan. Bapa, pada saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk mamre kami, Bapak Anes Pranangin, yang beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit dan ini sudah boleh kembali ke rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memberkati dalam masa-masa pemulihan ini, supaya kesehatan mamre kami ini benar-benar secepatnya dipulihkan seperti semula. Kami juga tetap berdoa mendukung naras kami, Bapak Mayang Perangin Arin. Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Kami rindu supaya naras kami ini juga boleh tetap ada dalam keadaan sehat-sehat, sehingga dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, naras kami ini juga dapat beraktivitas seperti biasanya. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami dampak yang parah sesuai dengan COVID-19 ini. Tentunya memang semua berdampak bagi kami, namun mungkin ada beberapa jemaat yang COVID-19 ini benar-benar membuat kehidupannya berubah dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin penghasilannya juga menjadi sungguh terbatas. Bapak, kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan jalan, supaya secepatnya keadaan jemaat kami ini juga boleh dipulihkan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat kami secara khusus yang bekerja sebagai tenaga medis, yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap melindungi, supaya jemaat kami ini juga seluruhnya boleh tetap sehat-sehat dan boleh tetap dipakai oleh Tuhan melakukan tugas-tugas pelayanannya sebagai abdi ke tengah-tengah masyarakat, khususnya orang-orang yang ada dalam keadaan sakit. Bapak, kami juga mau mendoakan jemaat kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, supaya jemaat kami yang berulang tahun juga tetap diberi kesehatan dan diberi sukacita, karena dia menyadari bahwa melalui berulang tahun ini sebagai tanda sudah bertambah juga berkat-berkat Tuhan ke dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk perjalanan gereja Tuhan GBKP Majelis Jemaat Gading Serpong. Tuhan, kiranya tetap yang memberkati untuk kami seluruh hamba-hamba Tuhan, baik sebagai pendeta, penatua, diaken. Tuhan juga yang tetap memberkati, supaya walaupun dalam serba keterbatasan, namun kami tetap dapat melayani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Secara khusus juga untuk kerinduan kami untuk pelaksanaan penggalangan dana. Tuhan, rencana kami sebelumnya pada bulan Mei, tapi sehubungan dengan kondisi COVID-19 ini, penggalangan dana ini akan diundur ke tahun depan. Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya segala persiapan-persiapan dan semangat itu tetap akan dapat dilakukan, sehingga pada saatnya penggalangan dana untuk pengadaan gedung gereja GBKP Gading Serpong akan dapat dilaksanakan.
Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Tuhan juga yang memberkati pemerintah kami, yang tentunya tetap berpikir dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk benar-benar supaya bangsa ini secepatnya boleh berlalu dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pemerintah kami. Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada seluruh masyarakat agar mereka juga boleh mematuhi aturan-aturan yang ada. Terima kasih atas segala kebaikan Bapa. Engkaulah yang tetap memelihara kehidupan kami, dan kami rindu supaya COVID-19 ini secepatnya boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas kembali seperti biasanya, baik dalam hal beribadah maupun dalam hal pekerjaan kami masing-masing. Kami juga bersyukur ya Bapak, karena sampai saat ini berkat-berkat Tuhan masih tetap boleh kami terima, dan sebagian dari pemberian itu telah boleh kami berikan sebagai persembahan ucapan syukur kami. Berkati persembahan kami ini, berkati seluruh pekerjaan dan usaha yang kami tekuni. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memasuki tekad. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepada kamu melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji memaknai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap mengadani Engkau yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau kurniakan melalui Roh Kudus. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan Kitab Denden 327 ayat 1. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran dan imanmu untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri, menjaga persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuan kamu dengan Kristus Yesus. Amin. Kebaktian Minggu Trinitatis pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Maka untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita masuk ke saat teduh. Saat teduh kita mulai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.